Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma rizukna al-ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwan fid din wa akhwat fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bermajelis dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan arahan apa yang disampaikan oleh para ulama. Dan kita masih melanjutkan mengaji kitab Fathul Qaribil Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Al-Syafi'i, Matan Fathul Qarib Syarah Takrib. Dan kita di pertemuan yang sebelumnya membahas tentang sholatul musafir, dan kita menyelesaikan pembahasan sampai di pembahasan qasar sholat. InsyaAllah malam hari ini kita akan lanjutkan. Itu salah satu jenis rukhsah atau keringanan yang berhubungan dengan sholat juga, yang mana keringanan ini lebih umum sifatnya daripada qasar, yaitu jamak, yaitu jamak sholat. Maka di sini qala al-musannifu bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhala fasya jannatihi wa taghammada bi rahmati Allahumma amin. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan an yajma'a baina salatai dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Beliau mengatakan qala wa yajuz, dan diperbolehkan lil musafiri bagi orang yang safar, safaran dengan safar tawilan yang jauh, mubahan, dan safarnya adalah safar yang diperbolehkan. Maka di sini beliau mulai membahas tentang pembahasan jamak. Sebelum kita membaca lebih lanjut apa yang disampaikan oleh musannif, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan jamak sholat itu. Maka kita sampaikan jamak sholat maknanya adalah mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur atau asar, dan mengerjakan sholat maghrib serta isya di waktu maghrib atau isya. Itu jamak. Yang mana kita sebenarnya sudah tahu, yaitu mengerjakan dua sholat dalam salah satu waktu. Intinya seperti itu. Dan sholat yang bisa dijamak ini hanyalah sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun subuh maka ini tidak berlaku hukum jamak. Maka ini pengertian. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang kapan seorang itu diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Ya. Maka di sini ada dua kondisi yang sifatnya lebih umum daripada qasar. Kalau qasar, maka dia diperbolehkan hanya karena safar. Ini kalau qasar. Tapi kalau jamak, maka diperbolehkan dengan yang pertama karena safar. Karena safar. Diperbolehkan karena safar. Ketika orang safar maka boleh menjamak sholat. Yang kedua diperbolehkan juga
karena adanya hujan yang sangat lebat yang menyulitkan orang untuk berangkat ke masjid. Dan nanti kita akan lebih lanjut menjelaskan hal itu. Yang ketiga, diperbolehkan menjamak bagi orang yang sakit menurut pendapat sebagian para ulama. Maka jamak sholat ini sifatnya lebih umum atau lebih banyak alasan kebolehannya daripada qasar sholat. Dia berlaku bagi orang yang safar ataupun mukim dengan alasan tadi. Maka di sini beliau akan membahas kondisi orang menjamak sholat karena safar. Di mana beliau mengatakan wa yajuzu, dan diperbolehkan lil musafiri bagi musafir. Ya, diperbolehkan bagi musafir. Safaron tawilan, dengan safar yang jauh. Maka di sini beliau menyebutkan ya beberapa poin. Poin yang pertama tentang hukum jamak bagi orang yang safar. Apa hukumnya? Maka kita katakan hukumnya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan untuk menjamak. Ya. Hukum asalnya itu diperbolehkan. Dalam artian diperbolehkan ini ya mubah. Ya. Ya mubah. Jadi bukan sunnah, bukan makruh, bukan wajib. Karena beliau mengatakan wa yajuzu lil musafiri, dan diperbolehkan bagi musafir. Ya. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau misalkan enggak dijamak maka terkadang itu lebih utama. Karena jamak itu kan konsekuensinya nanti ada satu waktu sholat yang kita nggak sholat sama sekali di situ. Kalau misalkan kita jamak takdim zuhur asar di waktu zuhur, maka nanti waktu sholat asar kita nggak sholat sama sekali. Maka sebagian ulama berpendapat bahkan terkadang lebih baik kalau misalkan kita nggak ada capeknya, nggak ada beratnya, kerjakan sholat di waktunya, nggak usah dijamak. Iya. Tapi juga boleh, nggak masalah gitu ya. Oleh karenanya beliau mengibaratkan jangan wayajuz, dan boleh, diperbolehkan. Iya. Baik. Dan terkadang juga bisa menjadi dianjurkan, lebih ditekankan untuk menjamak. Ketika kondisi memang dibutuhkan. Seperti apa? Misalkan orang itu memang lelah, maka lebih utama untuk apa? Menjamak supaya meringankan lelahnya safar. Atau mungkin apa? Sedang mengajari, ya, bawa santri, bawa teman yang mungkin pengen tahu gimana sih jamak sholat gitu, maka kita jamak di situ lebih utama. Ya, jadi ini sesuai ya kondisional saja. Tapi kalau bicara hukum asal maka boleh, nggak sunnah, nggak makruh, nggak wajib, nggak haram, boleh. Ya, ini poin yang pertama di mana beliau mengatakan wa yajuzul musafir. Poin yang kedua beliau mengatakan safaran tawilan, safar yang jauh. Ya. Maka orang yang menjamak sholat dengan alasan safar, maka jarak safarnya juga harus sama dengan jarak safar yang orang boleh qashar. Yang sudah kita bahas pada pertemuan berikutnya, yang dalam bahasanya sahabat Ibnu Abbas dan juga sahabat Ibnu Umar, arba'atu burdin, 4 burd, atau 16 farsakh, atau 48 mil Hashimi, atau 3.500 dhira', yang mana per dhira'nya sekitar 50 cm, maka perkiraan 84 km. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini jarak safar. Maka kalau misalkan orang safarnya belum mencapai jarak yang memperbolehkan orang untuk qashar, ya, perjalanan yang pendek, mungkin safarnya hanya 20 kilo, 30 kilo, maka ini masih belum mendapatkan keringanan untuk sholat yang berhubungan dengan safar. Maka secara asal dia nggak boleh jamak karena alasan safar. Tidak boleh jamak karena alasan safar. Maka poin yang kedua tentang jamak safar ini, safarnya safar yang jauh, safar yang memperbolehkan orang untuk qashar sholat. Kemudian beliau mengatakan mubahan, safar yang diperbolehkan. Safar yang
diperbolehkan. Poin yang ketiga, maka tidak boleh orang itu menjamak sholat ketika safarnya itu dengan tujuan maksiat. Karena safarnya nggak boleh. Yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya tentang qasar sholat juga sama. Jadi orang yang melakukan safar tujuannya maksiat, maka tidak boleh melakukan keringanan-keringanan atau rukhsah yang disebabkan karena safar. Karena kaidah mengatakan ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak boleh diambil karena landasan kemaksiatan. Ya. Baik. Maka safarnya apa? Safar yang mubah. Itu poin yang ketiga. Kemudian beliau melanjutkan an yajma'a menjamak baina salata dzuhri wal asri, antara dua salat yaitu salat zuhur dan asar. Ya, antara salat zuhur dan asar. Takdiman wa takhiran, baik jamak takdim. Apa jamak takdim itu? Yaitu melakukan sholat zuhur asar di waktu zuhur, asarnya ditarik. Kalau jamak takhir, melakukan sholat zuhur asar di waktu asar, zuhurnya ditunda sampai waktu asar. Wa huwa makna qaulihi, dan itu adalah maksud dari ucapan Imam Abu Syuja, fi waqti ayyihima sya'a, di waktu kapanpun dia inginkan. Makanya mau waktu sholat pertama atau sholat kedua. Wa an yajma'a baina sholatil al-maghribi wal isya, dan boleh juga menjamak antara dua sholat yaitu maghrib dan isya. Takdiman wa takhiran, baik jamak takdim atau jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi, dan ini adalah makna ucapan beliau, fi waqti ayyihi masya'a, di waktu kapanpun dia inginkan. Maka di sini kita ketahui poin yang berikutnya, poin yang keempat, sholat yang boleh dijamak hanya sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Maka sholat subuh tidak berlaku jamak. Apakah ada landasan dalam ini? Ada, ya. Hadis ada, dan sebelum itu dan di luar itu ada ijma'. Banyak para ulama yang menukil ijma' akan diperbolehkan, disyariatkannya jamak sholat zuhur asar dan maghrib isya. Baik. Kemudian poin yang kelima, yang apa yang disampaikan oleh musannif tadi, masalah jamak. Bahwasanya jamak ada dua macam. Ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir. Jamak takdim kalau dilaksanakan di waktu sholat pertama, zuhur atau maghrib. Jamak takhir kalau dilaksanakan di waktu sholat kedua, asar atau isya. Baik. Maka dalil secara umum tentang syariat jamak ini, sebuah hadis, salah satu dalilnya hadis riwayat Muslim. Dari hadisnya sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Fakana yusalli dzuhra wal asra jami'an, dan beliau di waktu perjalanan itu beliau sholat zuhur dan asar secara jamak. Wal maghrib wal isya'a jami'an, dan maghrib serta isya juga di jamak. Baik. Maka ini beberapa poin catatan sebagai pengantar tentang jamak sholat yang disebabkan karena safar. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan syarat-syarat jamak. Ya. Maka supaya sholat jamak itu dibenarkan, diperbolehkan dan dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat. Ya. Dan di sini karena jenis jamak itu ada dua, ada jamak takdim, jamak takhir, maka beliau juga menyebutkan syarat-syarat di masing-masing dari jenis jamak tadi. Beliau memulai dengan syarat jamak takdim dulu. Beliau mengatakan qala wa syurutu jam'it takdim salasatun. Sekarang beliau membahas tentang syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim ada 3. Supaya jamak itu benar dan sah. Apa saja? Yang pertama al-awwalu an yabda'a bidzuhri qablal asri. Yang pertama syaratnya jamak takdim itu memulai dengan sholat zuhur baru sholat asar. Wabil maghribi qablal isya, dan memulai sholat maghrib dulu baru sholat isya. Atau dalam bahasa lainnya harus urut. Jamak takdim tidak boleh
dibalik. Misalkan mau sholat zuhur asar, di waktu zuhur nggak boleh dia sholat asar dulu, kemudian habis itu sholat zuhur, tapi harus urut, ya, harus apa? Urut. Oke, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur dilakukannya asar baru zuhur, kita katakan, ya asarnya nggak dianggap sebagai jamak, maka dia dianggap belum sholat asar. Maka habis itu dia kalau misalkan memang mau jamak, silakan sholat asar lagi. Karena asar pertama tidak dianggap. Makanya nanti beliau akan sampaikan. Nah, apa alasannya? Apa alasan yang melandasi para fuqaha menyampaikan harus urut? Karena beliau mengatakan, ya, atau ulama mengatakan dipersyaratkan sholat jamak takdim itu harus urut. Sholat pertama dulu baru sholat kedua. Karena sholat kedua ini sifatnya adalah pengikut dari sholat pertama. Karena secara asal waktunya belum datang. Sedangkan sholat pertama ini yang diikuti. Ya, ini yang diikuti. Maka gambarannya sebenarnya bolehnya sholat asar kalau memang sudah dilaksanakan sholat zuhur itu. Karena sholat zuhur yang diikuti, yang sholat asar hanya pengikutnya saja. Maka nggak boleh yang pengikutnya didahulukan atas yang diikuti. Karena secara asal waktu sholat asar belum ada sama sekali. Belum masuk bahkan. Oleh karenanya para fuqaha menyampaikan, ya, kalau jamaknya jamak takdim harus urut. Karena secara asal waktu sholat kedua belum ada. Dan dia hanya ngikut saja, ngekor pada sholat zuhur. Nah kalau yang diikuti masih belum muncul, belum ada, ya nggak bisa yang ngikut kemudian dimunculkan. Itu alasannya. Kemudian belum melanjutkan. Nah tadi yang saya sampaikan, falau akasa, seandainya dia balik, ka'an bada'a bil asri, seperti dia mulai dulu sholat asar qabla zuhri, sebelum zuhur, padahal itu waktu zuhur. Masalan, ya contohnya, lam yasih, tidak dianggap sah. Wa yu'iduha, dan dia harus ngulangi sholat asar tadi yang enggak dianggap sah. In aradal jamaah, jika dia ingin tetap jamak. Ini misalkan sholat asar baru sholat zuhur, padahal itu waktu zuhur. Asar yang pertama enggak dianggap. Terus gimana? Apa yang harus dilakukan? Dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama dia tetap bisa jamak dan ngulangi sholat asar setelah sholat zuhurnya tadi di waktu zuhur. Pilihan yang kedua, dia nggak usah jamak. Dia sholat zuhur selesai, nanti waktu masuk sholat asar dia sholat asar. Makanya beliau mengatakan di sini jika dia ingin jamak maka diulang asarnya. Tapi kalau nggak ingin jamak, silakan nanti sholat asar di waktunya. Ini syarat yang pertama, yaitu apa? Harus urut tertib. Tapi syarat yang kedua, wathani, untuk jamak takdim, niyatul jam'i, ada niat untuk jamak sholat. Awalas sholatil ula, di waktu sholat dia pertama. Di waktu sholat yang pertama. Ini dipersyaratkan ketika sholat pertama sudah ada niatan untuk jamak. Ya, sudah ada niatan untuk jamak. Nah, kapan niat itu? Beliau mengatakan bi antuk tarana niyatul jam'i, di mana diiringkan niat untuk jamak ini bitaharrumiha, entah ketika dia takbiratul ihram, ya. Atau setelah takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram. Ya. Fala yakfi, maka tidak diperbolehkan atau tidak cukup takdimuha, mendahulukan niat jamak ala taharrumi sebelum dia takbiratul ihram. Wala ta'khiruha, juga tidak boleh ditunda, diakhirkan niat jamak anis salami, setelah salam minal ula, dari salat kedua, salat pertama. Ya. Wa tajuzu, dan diperbolehkan niat tadi, niat jamak fi asnaiha, di tengah-tengah salat pertama, alal adhari, dalam pendapat yang paling kuat. Maka intinya syarat yang kedua adalah di waktu sholat pertama sudah ada niatan untuk jamak. Ya, sudah ada niatan untuk jamak. Ini syarat jamak takdim. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ya. Dan tadi disebutkan juga bahwasanya niat ini harus dilakukan sebelum selesai sholat pertama.
sebelum selesai salat pertama. Maka kalau misalkan sudah selesai salat pertama, kemudian dia baru ada keinginan untuk jamak. Sejak salat sampai salam di salat yang pertama, salat zuhur misalkan, nggak ada niatan sama sekali untuk jamak. Kemudian setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, duduk sejenak, kemudian angen-angen. Ya kayak tak jamak kayak. Ya rasa-rasan misalkan, kita katakan tidak boleh. Niat jamak harus ketika sholat pertama. Karena ini sudah satu kesatuan. Satu kesatuan. Jamak itu sudah satu kesatuan. Maka ini berarti ada sholat yang kita ada niatan untuk jamak. Tapi juga ada sholat yang tidak ada niatan untuk dijamak. Maka ini seperti kita memisah satu kesatuan yang memang harus sudah disatukan ini. Maka nggak boleh. Makanya kalau mau memang niat jamak, ya diketahui sejak awal. Atau memang sudah diniatkan sejak awal. Baik. Itu syarat yang kedua. Niat jamak di sholat yang pertama. Syarat yang ketiga untuk jamak takdim. Watsalitsu yang ketiga al-muwalah. Berkesinambungan. Bainal ula antara sholat pertama watsaniyati dan sholat kedua. Ya, dalam artian berkesinambungan itu apa? Tidak dijeda dengan jeda yang lama antara sholat pertama dengan sholat kedua. Baik. Alasannya apa? Alasannya karena Nabi dalam riwayat ketika beliau menjamak itu, ya, beliau biasanya langsung. Hanya mungkin dijeda untuk iqamah gitu aja. Bahkan sholat sunnah pun enggak. Itu menunjukkan memang ketika Nabi menjamak, beliau tidak menjeda antara sholat pertama dengan sholat kedua. Di antaranya misalkan hadisnya Ibnu Umar dalam riwayat Muslim. Beliau mengatakan apa? Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya. Nabi SAW menjamak sholat maghrib dan isya bijam'in dengan jamak. Laisa bainahuma sajadatun. Tidak ada di antara dua sholat ini ada satu sujud. Maksudnya tidak ada sholat sunnah. Jadi habis sholat maghrib beliau langsung berdiri sholat isya. Langsung dijamak. Beliau tidak jeda dengan jeda yang panjang. Oleh karena dipersyaratkan akhirnya para ulama beristimbat hukum dari hal semacam ini. Syarat yang ketiga antara sholat pertama dan kedua tidak boleh dijeda dengan jeda yang panjang. Dan beliau menjelaskan jedanya gimana? Bi'an la yatula, di mana tidak panjang al-faslu jeda bainahuma antara dua sholat itu. Fa in tala urfan. Nah, bagaimana kalau misalkan terjeda dengan jeda yang lama? Ya. Walau bi'udhrin, meskipun jedanya karena udhur, karena umin, karena seperti tidur. Habis sholat, ya, mau jamak, sudah ada niatan jamak. Kemudian mau rebahan sebentar, bablas. Ya. Anak kejeda 1 jam misalkan. Wajib takhirus sholati tsaniyati ila waktiha. Maka kalau terjeda sudah nggak boleh jamak. Maka sholat kedua wajib dilakukan di waktunya. Ya. Ya, dia sudah ada niatan untuk jamak zuhur asar di waktu zuhur. Selesai dia salat zuhur, tapi kok rasanya ngantuk sekali, coba dia rebahan sebentar. Ya mungkin nanti, sekitar 2 menit ya. Pokoknya mulet gitu. Tapi ternyata apa? Bablas ketiduran. Bangun-bangun sudah jam 2. Maka apakah boleh akhirnya dia berdiri untuk sholat asar jamak takdim? Enggak boleh. Asar nanti dilaksanakan di waktunya. Karena ini jedanya sudah lama. Meskipun karena udzur. Baik. Nah, bagaimana kalau jedanya pendek? Iya, jedanya pendek. Misalkan apa? Ya, misalkan mungkin untuk sekedar minum atau mungkin sekedar untuk iqamah tadi misalkan ya kasusnya. Atau mungkin ada hajat yang sebentar. Maka beliau mengatakan wala yadurru dan tidak memudaratkan atau tidak masalah fil muwalati dalam dianggap bersinambungan bainahuma antara dua salat. Faslun yasirun, jeda yang pendek urfan secara anggapan umum manusia. Dalam artian kalau jedanya pendek maka tidak masalah. Langsung setelah itu, setelah jeda pendek, habis itu langsung sholat asar atau sholat isya, monggo silahkan. Apa landasannya, apa dalilnya? Karena Nabi juga biasanya
beliau ini ketika sholat jamak, beliau jeda dengan iqamah. Jeda iqamah pendek. Ya. Maka kalau jeda pendek boleh-boleh saja. Ya, jeda pendek boleh-boleh saja. Ya. Misalkan dijeda untuk wudu misalkan, boleh-boleh saja. Habis itu sholat, ya, sholat berikutnya, maka tidak masalah. Ya. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari hadisnya Jabir, kisah beliau yang menggambarkan, menceritakan manasiknya Nabi. Di antaranya di situ disebutkan hatta atal Muzdalifah, hingga Nabi datang ke Muzdalifah, fasalla bihal maghrib wal isya, kemudian beliau salat maghrib dan isya di Muzdalifah, bi adzanin wahid, dengan satu adzan, wa iqamataini, dan dua iqamah. Beliau jeda, ya, di antara apa? Dua salat tadi. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan beliau tidak salat sunnah sama sekali. Jedanya cuma iqamah saja. Maka ini menunjukkan jeda pendek. Maka ini 3 syarat jamak. 3 syarat apa? Jamak. Untuk jamak takdim. Nah, sekarang beliau membahas jamak takhir. Ya. Baik. Adapun jamak takhir, ya. Maka di sini syaratnya cuma satu saja. Beda dengan jamak takdim. Oleh karena beliau mengatakan apa? Qala wa amma jam'ut takhir, adapun jamak takhir. Fayajibu fihi, maka wajib di dalamnya an yakuna niyatul jam'i, untuk ada niat jamak. Wa takunun niyatu, dan niat ini ada, ya, wa takunun niyatu hadhihi, dan niat ini ada fi waqtil ula, di waktu sholat pertama. Dalam artian apa? Misalkan orang mau menjamak sholat zuhur asar di waktu asar, maka dipersyaratkan supaya orang ini tidak mendapatkan dosa dan diperbolehkan jamak sebelum habis waktu zuhur, dia sudah ada keinginan untuk jamak. Dia sudah ada keinginan untuk jamak. Ya. Kenapa? Ya, karena innamal amalu biniat. Innamal amalu biniat, karena sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka ketika dalam satu waktu itu nggak ada sholat sama sekali, hukum asalnya kan nggak boleh dalam satu waktu sholat terus kok nggak ada sholat. Tapi ini diperbolehkan. Namun juga tetap apa? Ada niatan. Supaya apa? Supaya membedakan antara orang yang melaksanakan sholat zuhur di waktu asar karena jamak atau memang karena males. Kan kalau kita melihat sama-sama orang, misalkan sama-sama orang, bisa saja orang yang satunya itu melaksanakan sholat zuhur di waktu asar karena males. Ya, males gue aja gitu. Memang males. Tapi ada juga yang lain memang niatnya untuk jamak. Pertanyaannya, dua-duanya sama-sama melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Terus bedanya gimana? Bedanya dari niat. Ya. Makanya termasuk faedah niat itu apa? Tamyizu ibadah an ibadah, untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Membedakan jenis-jenis ibadah. Orang mandi adus keramas misalkan. Apa yang membedakan antara orang mandi itu karena ingin seger karena cuaca panas dan karena dia mandi junub? Niat. Sama-sama gerojokan misalkan, mandinya sama, modelnya langsung kepala digerojok, diguyur, keramasan, sabunan, macam-macam. Wujudnya sama. Terus gimana cara membedakannya? Dari niat. Maka harus ada niat itu. Sebagai titik poin, itu ibadah. Itu boleh. Gitu. Maka di sini juga sama. Maka harus ada niatan untuk jamak. Nggak boleh orang itu lewat satu waktu sholat, kemudian dia nggak ada kerentek sama sekali untuk sholat. Iya, ini nggak boleh. Iya. Bahkan para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau sudah masuk waktu sholat, dan dia tidak melaksanakan sholat ketika itu, nggak masalah, tentu saja nggak masalah. Sholat boleh ditunda, diundur boleh. Misalkan masuknya jam 12 masuk zuhur, ya, dia belum bisa nanti adanya mungkin jam 12:30 mungkin barangkali. Boleh untuk diundur, tapi dia harus punya azam, harus punya niatan, saya akan sholat. Saya akan sholat. Para ulama menyampaikan seperti itu. Kenapa? Supaya tidak ada yang kosong dari dirinya
yang berhubungan dengan sholat. Kalau fisiknya nggak melakukan sholat, paling nggak hatinya ada keinginan sholat. Nah, itu kita melihat dari sini bagaimana para ulama itu konsennya sangat besar sekali masalah sholat. Wis diwanti-wanti, ya, diawas-awas gitu. Sayangnya banyak kaum muslimin yang sangat-sangat lalai, sangat-sangat lalai. Sholat dianggap sepele, ya. Padahal para ulama membahasnya sedemikian detail. Kalau kita buka kitab fikih itu yang paling tebel itu membahas sholat. Ya, tapi manusia lalai. Subhanallah itu. Baik. Ala kulli hal, ya. Kenapa? Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat tadi. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yajuzu dan boleh takhiruha untuk mengakhirkan niat ini. Jadi niat untuk jamak tadi nggak harus di awal waktu pertama. Boleh misalkan jam luhurnya jam 12 sampai jam 3 misalkan. Dia akhirkan niatnya nanti jam-jam 2, setengah 3 baru niat misalkan. Boleh. Makanya beliau mengatakan boleh untuk diundur niatnya ila an yabqa hingga tersisa min waktil ula dari waktu salat pertama zamanun. Satu masa yang cukup lau ubtu diat fihi, seandainya dia laksanakan sholat di waktu itu, kanat adaan masih bisa untuk sholat. Dalam artian diperbolehkan untuk niat selama apa? Selama belum habis waktu untuk sholat. Yang kiranya dia sholat waktu itu, dia masih cukup untuk sholat. Dalam artian misalkan orang sholat zuhur misalkan butuh 5 menit. Butuh 5 menit. Maka boleh orang misalkan baru niat ketika jam 3:05 misalkan boleh. Karena 5 menit itu sudah cukup untuk sholat zuhur. Ya. Tapi kalau misalkan niatnya itu jam 3 kurang 1 menit, sedangkan jam 3 itu sudah habis waktu zuhur, maka di sini dia berdosa. Dia berdosa. Ya. Baik. Dan kalau misalkan dia mengakhirkan sampai habis waktunya seperti itu, maka tidak dihukumi jamak. Yang pertama dia berdosa, yang kedua dihukum dianggap qadha. Tetap dilakukan, bukan berarti tinggal saja, enggak. Tetap dilakukan, tapi hukumnya qadha bukan jamak. Ya, hukumnya apa? Qadha bukan jamak. Baik. Nah, pertanyaan sekarang. Tadi kan disebutkan kalau jamak takhir niat, saya sampaikan syaratnya cuma satu, yaitu niat ini. Nah, apakah enggak dipersyaratkan harus urut? Apakah enggak dipersyaratkan juga harus mualah berkesinambungan? Maka di sini beliau mengatakan wala yajibu, dan tidak wajib. Fi jam'i takhir, khusus untuk jamak takhir tartibun, urut. Enggak harus. Jadi dia bukan syarat. Maka misalkan orang jamak takhir zuhur asar di waktu asar, maka boleh dia zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur. Nah, kenapa alasannya? Karena waktu sholat pertama itu secara asal memang sudah masuk. Sudah masuk. Ya, jadi tidak ada masalah di sini. Ya, jadi tidak ada masalah di sini. Ya, mau dia sholat zuhur dulu silahkan karena memang waktunya sudah mau. Mau sholat asar dulu juga silahkan karena itu memang waktu sholat asar. Ya. Wala mualatun, dan juga tidak dipersyaratkan apa? Mualah. Ya. Juga tidak dipersyaratkan apa? Mualah berkesinambungan. Ya. Tidak dipersyaratkan apa? Berkesinambungan. Ya. Wala niyata jam'in ala sahihi, ya. Dan juga tidak dipersyaratkan juga, ya, ada niat jamak di dalam sholatnya, karena niatnya tadi sudah di awal waktu tadi. Ala sahih fi thalathah, dalam dalam 3 kondisi tadi, yaitu di sholat pertama. Jadi enggak harus ada niatan jamak lagi ketika mulai sholat jamak. Karena untuk jamak takhir ini niatnya di mana? Di waktu sholat pertama, bukan di tengah-tengah sholatnya. Baik. Maka ini selesai pembahasan tentang jamak karena sebab safar. Nah, jenis jamak yang kedua atau alasan atau kondisi jamak yang kedua adalah jamak non safar. Maka di sini beliau mulai membahas jamak yang non safar ini. Dan jamak yang non safar, ya, adalah karena adanya hujan. Salah satu alasannya karena hujan.
Maka beliau mengatakan qala wa yajuzu lil hadir, dan boleh bagi orang yang hadir. Apa yang hadir maksudnya? Al mukim, orang yang mukim, non musafir. Fi waqtil matori, di waktu hujan. An yajma'a bainahuma, untuk menjamak antara kedua salat. Maksudnya yaitu salat apa? Adz-dzuhur wal asra, zuhur asar, wal maghrib wal isya, dan maghrib isya. Ya. Maka ini sebab orang boleh jamak yang kedua yaitu karena hujan. Karena hujan. Ya. Namun nanti ada ketentuan. Tidak semua orang yang ketika turun hujan kemudian dia boleh jamak, ada ketentuan. Dan sebelum itu, apa landasannya bahwasanya boleh jamak karena hujan? Landasannya diantaranya adalah hadisnya sahabat Ibnu Abbas. Ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thamaniyan jami'an wa sab'an jami'an. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 atau 7 kali dengan jamak. Ya, 8 atau 7 kali dengan jamak. Ya. Dan para ulama ketika menyebutkan hadis ini mereka menyampaikan yaitu dalam kondisi non safar. Nabi tidak safar. Karena dalam riwayat yang lain jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil Madinah. Nabi menjamak antara zuhur asar dan maghrib isya di Madinah. Ya, di Madinah. Baik. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan, beliau menyebutkan syarat-syarat orang boleh jamak karena hujan. Dan sebelum itu perlu kita sampaikan, yang boleh menjamak karena hujan ini hanyalah jamaah di masjid. Maka kalau orang di rumah, meskipun hujan, badai, petir, gluduk, macam-macam, angin, nggak boleh jamak. Jamak ini hanya berlaku untuk jamaah masjid. Jamaah masjid. Karena ini keringanan supaya orang-orang tidak harus datang ke masjid. Atau yang sudah ada di masjid, nggak perlu dia nanti kembali pulang kemudian balik lagi. Karena kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, syarat jamak ini ada beberapa. Syarat jamak karena hujan. Di antaranya, syarat yang pertama, jamak yang boleh karena hujan dipersyaratkan jamaknya harus jamak takdim. Nggak boleh jamak takhir. Maka bolehnya kalau karena hujan misalkan jamaah di masjid, jamaknya di waktu zuhur atau di waktu maghrib saja. Nggak boleh menjamaknya di waktu isya atau di waktu asar, jamak takhir. Makanya di sini beliau mengisyaratkan apa? Untuk syarat yang pertama, la fi waqti tsaniyah, tidak di waktu kedua. Bal fi waqtil ula minhuma, akan tetapi di waktu salat pertama. Baik, alasannya kenapa kok harus jamak takdim? Kenapa nggak boleh jamak takhir? Ya, karena kita tahu bolehnya jamak ini adalah karena ada sebab. Apa sebabnya itu? Hujan. Dan hujan yang nurunkan siapa? Allah. Bukan di bawah kekuasaan kita. Maka akan jadi masalah kalau kita mau jamak takhir, kita sudah nunda, habis waktu sholat zuhur, masuk sholat asar, hujannya hilang. Kalau hujannya hilang, loh sholat zuhurnya gimana ini? Dijamak, loh hujannya sudah nggak ada, mau dijamak takhir gimana? Ya. Maka ini sama saja melaksanakan sholat sudah di luar waktunya tanpa ada sebab yang membolehkannya. Maka harus jamak takdim. Ketika sebab itu masih ada, jamak sekarang. Gitu. Nah ini syarat yang pertama. Jadi harus jamak takdim. Syarat yang kedua, hujan yang turun itu adalah hujan yang lebat, yang kuat, yang menyulitkan orang untuk berangkat ke masjid. Maka kalau hujannya cuma gerimis, rintik-rintik, ya nggak boleh jamak. Ya nggak boleh apa? Nggak boleh jamak. Di mana di sini beliau mengisyaratkan untuk syarat yang kedua apa? Balla al-mataru
yang mana membasahi hujan tersebut a'la thawbi bagian luar pakaiannya, wa asfala na'li dan bagian bawah dari sandalnya. Dalam artian hujan yang lebat. Hujan yang lebat, ini syarat yang kedua. Karena kalau hujan itu nggak lebat, nggak ada kesulitan orang itu berangkat ke masjid, pulang pergi nggak ada kesulitan. Ya. Maka kalau nggak ada kesulitan, ya kenapa terus ada jamak? Jamak itu kan mengeluarkan hukum asalnya sholat. Jamak itu kan secara asal dilarang, nggak boleh kan? Sholat kan harus ada waktu-waktu tertentu, tapi jamak ini menghilangkan salah satu waktu sholat. Maka harus ada alasan yang kuat. Alasan yang kuat di sini adalah masyaqqah. Kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan dari syariat. Nah kalau sudah nggak ada kesulitan, ya nggak boleh ngambil kemudahan itu. Syarat yang ketiga, yaitu seperti syarat jamak takdim sebelumnya. Ada 3 tadi, yaitu niat jamak, berurutan, dan berkesinambungan. Ya, ini syarat yang ketiga. Untuk apa? Untuk jamak karena hujan. Yang mana beliau isyaratkan wa wujidat asyurutus sabiqatu, dan didapati syarat-syarat yang sebelumnya fi jam'it takdim, dalam jamak takdim. Yang mana jamak takdim syaratnya ada 3 tadi karena safar itu. Baik. Kemudian syarat yang keempat. Ini ada tambahan syarat. Syarat yang keempat, wa yustaratu aidan, dan dipersyaratkan juga wujudul matori, adanya hujan atau hujan itu masih turun fi awwalis sholataini, di awal dari sholat pertama dan sholat kedua. Ya. Jadi ketika mau sholat pertama memang sudah ada niatan ya, karena syarat jamak takdim kan harus ada niat waktu sholat pertama. Ya. Ketika sholat pertama hujan masih turun. Kemudian mau mulai sholat kedua, hujan juga masih turun. Itu syaratnya. Karena ketika dia menjamak, sebab masih ada, nggak masalah. Oleh karenanya beliau melanjutkan wala yakfi wujuduhu, dan tidak cukup kalau adanya hujan itu fi athna'il ula minhuma, hanya pada waktu sholat pertama saja. Pada waktu sholat pertama sudah ada niatan jamak. Misalkan zuhur asar, sholat zuhur sekarang, sholat zuhur dulu. Sholat zuhur asar mau dijamak ke waktu zuhur. Sholat zuhur, Allahu Akbar misalkan. Hujan masih turun. Ya. Habis itu selesai sholat, ya, hujan berhenti. Mau sholat, mau jamak yang asarnya, mau melaksanakan asarnya, hujan sudah nggak ada lagi. Ya maka sudah nggak boleh jamak. Kalau hujannya cuma di waktu sholat pertama. Ya. Karena di sini sebab yang membolehkan untuk jamak sudah nggak ada. Makanya kalau sholat asar ya nanti dilakukan di waktunya. Makanya di sini beliau menyampaikan, maka tidak cukup kalau misalkan hujannya hanya di waktu sholat pertama. Baik. Wa yustaratu aidan wujuduhu, dan dipersyaratkan juga keberadaan hujan itu masih ada indas salam, ketika salam minal ula, dari sholat pertama. Ya. Jadi ketika salam itu hujan masih ada. Intinya adalah hujan itu ada ketika waktu sholat pertama dan sholat kedua, intinya itu. Sawaun istamarral mataru, sama saja apakah berlanjut hujan itu ba'da dzalika, setelah itu, amla atau tidak. Ya. Yang penting pokoknya sholat pertama, sholat kedua, di awal-awal sholat kedua maka masih ada hujan. Kalaupun misalkan sholat kedua di tengah-tengah sudah berhenti, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Sudah. Karena apa? Karena dia masuk sholat kedua, sebab untuk jamak sudah ada, maka tidak masalah. Ya. Kaidah mengatakan yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru ibtidaan. Dimaafkan sesuatu ketika berada di tengah-tengah. Yang mana kalau dia itu berada di awal tidak dia maafkan. Dalam artian kalau hujan itu berhenti di tengah-tengah nggak masalah. Tapi kalau hujan berhenti mau mulai terus hujan nggak ada, maka ini nggak boleh. Baik. Nah, kemudian di sini beliau memberikan catatan yang tadi sudah kita singgung, bahwasanya kapan jamak ini boleh? Jamak ini boleh hanya ya jamak hujan ya, afwan. Bagi siapa boleh? Bagi jamaah masjid. Makanya beliau di sini memberikan tanbih, memberikan peringatan. Apa itu beliau mengatakan? Qala wa takhtassu, dan khusus
rukhsatul jam'i, keringanan jamak bil matori karena hujan ini, bil musolli hanya bagi orang yang sholat fi jama'atin di jamaah, bi masjidin di masjid, ya, au ghairihi atau selain masjid, min mawadhi'il jamaah yang mana itu memang tempat untuk sholat jamaah. Ya, misalkan belum ada masjid, ya, hanya mungkin ada kayak tempat tanah lapang gitu aja, mungkin belum selesai bangunnya atau apa. Ya, yang penting memang itu tempat untuk sholat gitu ya, untuk tempat sholat. Maka itu diperbolehkan di situ. Ya, diperbolehkan apa? Di situ. Ba'idun yang mana jaraknya jauh, urfan secara urf. Ya. Wa yata'adza dan kesulitan adzahibu orang yang ingin pergi lil masjid ke masjid, au ghairuhu atau selain yang pergi ke masjid, min mawadhi'il jamaati dari tempat-tempat untuk sholat jamaah, bil matori karena sebab hujan, fi tariqihi di jalannya. Intinya adalah tadi yang saya sampaikan. Untuk jamak karena hujan, maka ini hanya diperbolehkan untuk jamaah di masjid. Maka orang yang sholat di rumah nggak boleh jamak. Ya, sudah sholat di rumah nggak boleh jamak. Ya. Atau mungkin sholat di tempat kerjanya, misalkan nggak di masjid, maka nggak boleh jamak. Meskipun hujan sangat deras dan seterusnya. Karena apa? Karena tidak ada masakoh, tidak ada kesulitan di sini. Kemudian ada satu faedah di sini. Kalau dalam Fathul Qorib nggak disebutkan ya, tapi ini faedah kita tambahkan sendiri. Di antara udzur yang memperbolehkan orang untuk jamak juga, ya, dan ini pendapat sebagian dari para fuqaha adalah karena sakit. Ya, maka orang yang sakit diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ya, orang yang sakit diperbolehkan untuk menjamak sholat. Dengan syarat, apa syaratnya? Yaitu syarat jamak yang sudah kita sampaikan sebelumnya dengan tambahan yang lain. Syaratnya adalah sakit itu memang membuat dia berat kalau melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Ya, penyakit-penyakit yang memang berat, ya, demam yang tinggi, ya, atau mungkin cedera yang cukup parah sehingga menyulitkan kalau misalkan harus sholat di setiap waktu sholat, ya, maka ini diperbolehkan dia untuk apa? Menjamak sholat. Meskipun kita sampaikan kalau dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, pendapat resminya mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Mazhab Syafi'i itu sebenarnya keras sekali kalau dalam masalah sholat itu. Bahkan orang sakit pun nggak boleh jamak sholat di waktunya. Tapi banyak juga dari ulama Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat dari mazhab Hambali dan juga banyak para ulama. Ya, dan ini yang lebih memudahkan dan memang ada terlihat sekali dalilnya kuat juga. Oleh karenanya Imam Nawawi memilih pendapat ini. Ya, bahkan Imam Nawawi mengatakan maka pendapat ini pendapat yang kuat dan menjadi pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i makanya. Ya, jadi diperbolehkan orang untuk apa? Untuk menjamak sholat karena sakit. Tapi dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis. Ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim juga. Ya. Bahwasanya hadisnya Ibnu Abbas, beliau mengatakan jama' Rasulullah SAW baina adz-dzuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya bil Madinah. Nabi menjamak maghrib zuhur, asar, maghrib, isya di Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Tanpa ada sebab takut juga tidak ada hujan. Lafaznya sangat jelas. Oleh karenanya di sini kita sebutkan Imam Nawawi, beliau mengatakan dalam kitabnya Raudhatut Thalibin. Ya, dalam kitab fikih Syafi'i. Ini salah satu kitab induknya mazhab Syafi'i. Raudhatut Thalibin itu sekitar 10 jilid kalau nggak salah. Ya, itu fikih. Itu cuma membahas mazhab Syafi'i. Beda sama Majmu'. Imam Nawawi juga punya kitab namanya Majmu'. Majmu' itu kitab perbandingan mazhab. Tapi Imam Nawawi pasti menguatkan mazhab Syafi'i gitu. Tapi kalau Raudhatut Thalibin ini kitabnya Imam Syafi'i yang lain, isinya cuma mazhab Syafi'i. Dan beliau Masya Allah sangat luas sekali. Maka beliau dalam kitabnya Raudhatut Thalibin, beliau menyampaikan wa qala jama'atun min ashabina yajuzu bil maradi wal wahli. Sebagian dari fuqaha kami mazhab Syafi'i mengatakan boleh juga jamak karena sebab sakit dan juga karena tanah yang berlumpur. Akses ke masjid itu tanah yang berlumpur yang sulit orang untuk berangkat.
Ya. Mimman qala min ashabina, di antara yang berpendapat dengan pendapat ini dari ulama Syafi'iyah, di antaranya siapa? Abu Sulaiman Al-Khattabi. Imam Khattabi. Ya. Orang yang pertama kali mensyarah Sunan Abu Dawud. Ya. Imam Khattabi. Wal Qadhi Husain, dan juga Qadhi Husain. Wastahsanahu Ar-Ruyani, juga Imam Ar-Ruyani. Mereka para ulama-ulama Syafi'i yang terdahulu. Ya, yang terdahulu. Baik. Dan kata Imam Nawawi apa? Qultu, dan aku mengatakan al-qaulu bil jawazil jam'i, bahwasanya pendapat bolehnya jamak bil maradi karena sakit zahirun mukhtar. Ini pendapat yang kuat dan kita pilih, kata Imam Nawawi. Waqad tsabata fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu jama'a bil Madinah min ghairi khaufin wal matar. Beliau beralasan, apa alasannya? Karena dalam sahih Muslim memang jelas sekali Nabi menjamak di Madinah bukan karena ada rasa takut, enggak ada peperangan, enggak ada safar, wala matar, juga enggak ada hujan. Ya, juga enggak ada hujan. Ya, oleh karenanya di sini ya menjadi pendapat yang bisa kita pegang bahwasanya diperbolehkan juga. Atau udzur yang ketiga di antara udzur-udzur orang boleh jamak sholat adalah karena sakit. Ya, karena sakit. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya ya, kita akan singgung sedikit karena ini pembahasan cukup panjang, itu tentang sholat Jumat. Tapi kita cuma ambil bagian depannya saja yang membahas tentang syarat wajibnya sholat Jumat saja. Di sini kita akan bahas sholat Jumat. Pembahasan berikutnya sholat Jumat. Maka dalam pembahasan salat Jumat, beliau akan membahas tentang ada syarat wajib, kemudian ada syarat sah, kemudian juga ada adab-adab dalam salat Jumat. Tapi kita akan membaca yang syarat wajibnya saja, karena waktu yang tidak memungkinkan. Baik. Maka di sini beliau mengatakan qala al-musannif rahimallahu taala wa salatul jum'ati, salat Jumat, faslun, pasal yang baru dalam pembahasan salat Jumat. Salat Jumat ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat Islam. Dan hari Jumat salah satu hari yang dimuliakan dalam Islam. Ya, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Ya, penghulu daripada hari-hari yang ada. Ya. Dan landasan dari kewajiban salat Jumat diantaranya adalah ayat yang masyhur dalam surat Al-Jumu'ah. Bahkan ada suratnya. Ayat 9 Allah Subhanahu menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati. Wahai orang yang beriman, ketika dipanggil untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Maka bergegaslah kalian menuju mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maka salat Jumat hukumnya wajib secara ijma'. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan salat Jumat tidak wajib. Ya. Dan kewajiban salat Jumat ya juga dilandasi oleh dalil yang lain, misalkan hadis Nabi riwayat Nasa'i. Nabi SAW menyampaikan apa? Rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ya, ala kulli muhtahlim. Bahwasanya pergi berangkat untuk salat Jumat wajib hukumnya bagi setiap orang yang sudah balik. Ya. Maka intinya hukum salat Jumat adalah wajib, dan ini adalah pendapat secara ijma' ya, kesepakatan para ulama. Dan hari Jumat memiliki banyak keistimewaan-keistimewaan. Ya. Di antaranya disebutkan dalam hadis ya, riwayat Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadhilul Awqat. Nabi SAW menyampaikan innallaha ta'ala inna lillahi ta'ala fi kulli jum'atin situmi'ati alfi atikin ya'tikuhum minan nar kulluhum qad istaujabun nar. Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Jumat ya, memilih ada situmi'ati alfin, ada 600.000 orang yang Allah bebaskan dari neraka ketika mereka harus masuk neraka. Keutamaan hari Jumat. Dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi, Nabi menyampaikan ma min muslimin yamutu yaumul jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidak ada seorang pun yang mati di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Maka hari Jumat ini hari istimewa. Ini hari yang istimewa. Baik. Maka kita baca syarat wajibnya. Maka tidak semua orang wajib untuk sholat Jumat. Ada syarat-syarat tertentu supaya orang tersebut dikategorikan orang wajib sholat Jumat. Dan di sini ada 7 syarat. Maka beliau
mengatakan qala wa syaraitu wujubil jum'ah, dan syarat wajibnya Jumat sab'atu asya, ada 7 macam. Yang pertama al-islamu, Islam. Maka orang kafir jelas tidak ada kewajiban untuk hadir sholat Jumat. Ya, karena kewajiban dia masuk Islam dulu. Ya, kewajiban dia masuk Islam dulu. Dan Nabi Islam menyampaikan dalam hadis riwayat Abu Dawud, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Sholat Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya. Syarat yang kedua, wal buluk, balik. Maka anak yang belum balik secara asal tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Meskipun wajib bagi orang tua ketika anak itu umur 7 tahun untuk mengajari anak itu sholat Jumat. Tapi kewajiban berlaku untuk orang tua, bukan untuk si anak, kalau belum balik. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh orang tua. Iya, banyak dilalaikan oleh orang tua. Yang kita sudah bahas, sudah pernah singgung juga masalah ini. Banyak ketika anak itu umur 7 tahun, wajib bagi orang tua. Kalau tidak dilakukan oleh orang tua, dosa. Ya, anak umur 7 sampai balik, itu kewajiban orang tua memberikan pendidikan agama. Umur 7 sampai balik. Kalau sudah balik nanti sudah tanggung jawabnya anak itu sendiri. Nah kalau umur 7 sampai balik orang tua tidak memberikan pendidikan agama kepada si anak, orang tua berdosa di sepanjang waktu itu. Dan khawatirnya kalau anak itu sudah mencapai usia balik dan dia tidak dekat kepada Allah, orang tua juga harus bertanggung jawab karena tidak memberikan pendidikan. Ya. Baik, maka syarat yang kedua balik. Kenapa? Dalilnya apa? Hadis riwayat Nasa'i. Nabi menyampaikan rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Bahwasanya salat Jumat wajib bagi setiap orang yang muhtalim. Muhtalim sudah balik. Maka mafhum mukhalafahnya kalau belum balik maka tidak wajib. Yang ketiga, wal aklu, berakal. Ya, berakal. Maka orang yang gila tidak ada kewajiban untuk hadir salat Jumat. Orang yang pingsan tidak ada kewajiban untuk hadir salat Jumat. Dan ini ada yang disebut mukallaf. Wa hadhi syurutun aidan, dan ini juga syarat li ghairil jum'ati minas salawat, dari selain salat Jumat, dari salat-salat yang ada. 3 tadi, Islam, balik, berakal. Dan ada tambahan khusus untuk Jumat, tambahan yang keempat, syarat yang keempat apa? Wal hurriyatu, merdeka. Maka budak tidak ada kewajiban untuk salat Jumat. Budak tidak ada kewajiban untuk salat Jumat. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud. Nabi menyampaikan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jumat wajib bagi setiap muslim di jamaah, dia dengan berjamaah, kecuali 4 orang. Siapa? Abdun mamluk. Yang pertama budak. Maka diketahui dari sini berarti syaratnya harus orang merdeka. Kalau budak kan enggak wajib. Au imra'atun, atau perempuan. Atau perempuan. Ya. Maka yang wajib laki-laki. Kalau perempuan nggak ada kewajiban untuk hadir sholat Jumat. Meskipun kalau misalkan perempuan hadir sholat Jumat, sah. Karena belum tentu orang yang nggak wajib ketika melaksanakan sholatnya nggak sah, belum tentu. Ya. Dulu di tempat saya itu di Gedang Glodok, ketika saya kecil itu, saya masih nemoni beberapa mbah-mbah itu, mbah-mbah yang perempuan itu ikut sholat Jumat. Sekarang sudah nggak ada. Dulu zaman saya masih SD gitu, ada mbah yang ikut sholat Jumat. Tapi sekarang sudah nggak ada. Tapi secara asal kalau mereka misalkan hadir, perempuan hadir, sah. Nggak perlu sholat zuhur, sah. Tapi tidak ada kewajiban sama sekali. Tidak ada kewajiban. Jadi beda antara wajib dan sah. Ya. Au sobiyin, atau anak kecil. Maka anak kecil yang belum balik, maka yang balik ini yang wajib. Au maridin, atau orang sakit. Nah, syarat yang kelima apa? Wadzukuriyah, dan laki-laki. Maka wanita nggak ada kewajiban. Kan hadis itu tadi. Yang keenam wasihatu, dan sehat. Maka orang yang sakit, yang kesulitan untuk berangkat ke masjid, tidak ada kewajiban untuk apa? Sholat Jumat. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh, wal istiton, dan dia adalah orang yang mukim di situ. Memang daerahnya di situ, tempat domisilinya di situ. Maka orang yang safar nggak ada kewajiban. Dalilnya apa? Harus mukim. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabrani, ya, beliau menyampaikan khamsatun la jum'ata alaihim, ada 5 orang yang nggak ada kewajiban Jumat. Apa itu? Al-mar'atu, perempuan, wal musafiru, dan orang safar, wal abdu, dan budak, wassabi, dan anak-anak, wa ahlul badiyah, dan orang yang hidupnya nomaden, suku-suku di padang pasir yang hidupnya pindah-pindah, nggak punya kampung.
Enggak ada kewajiban sholat Jumat. Ya, maka ini adalah 7 syarat wajib. Ya. Maka beliau mengatakan fala tajibul jum'ah, maka enggak ada kewajiban sholat Jum'ah ala kafirin asli, bagi orang yang asli kafir, bukan murtad. Soalnya kalau murtad dia balik Islam, dia suruh ngodok semua sholatnya, termasuk Jumat. Diberikan hukuman. Wasobiyin, dan juga enggak ada kewajiban untuk anak-anak. Wa majnunin, dan juga orang gila enggak ada kewajiban. Wa raqiqin, dan budak juga enggak ada kewajiban Jumat. Wa untha, perempuan juga enggak ada kewajiban. Wa maridin, dan orang yang sakit juga enggak ada kewajiban. Wa nahwihi, dan semisalnya. Wa musafirin, dan juga orang yang safar. Maka ini adalah 7 syarat wajib Jumat. Dan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang syarat sahnya sholat Jumat. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.